Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu penilaian otentik bersama dengan Miss Elina. Saya sudah perkenalkan Miss Elina kemarin, ya, Miss Elina Sitompul. Nanti 1,5 jam ke depan beliau yang akan memberikan paparan tentang penilaian otentik. Waktu dan tempat persilahkan, tapi sebelumnya setelah materi penilaian otentik kita akan istirahat pada pas pukul 12 sampai pukul 12.30 waktu Indonesia bagian timur. Saya mohon nanti pada waktu selesai istirahat, kita akan masuk ke rencana tindak lanjut bersama dengan Pak Pur kembali pas jam 12.30, 1 jam ke depannya. Silakan waktu dan tempat, Miss Elina, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Hani. Shalom, ayah bunda sekalian. Shalom Bu Hani. Halo. Ya, terima kasih. Selalu nih, Miss. Oh, iya. Ya, sudah sarapan ya pastinya. Sudah, tadi curi-curi sarapan waktu sambil mendengarkan Pak Purnawan ya Pak ya. Jadi sambil mendengarkan sambil curi-curi sarapan. Baik, mungkin saya boleh juga dapat lambaian tangan nih dari Puncak Jaya, senang melihatnya nih. Ya, ayo lambaikan tangan. Ayo, bawa. Iya, terima kasih ayah dan bunda sekalian, mengucap syukur hari ini Tuhan beri kesempatan lagi ya kita bersama-sama bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Saya juga dari MPK senang sekali ya tadi waktu paparan Pak Ketum, Pak David Chandra, ayah dan bunda memberikan respon yang baik dan juga semangat begitu dengan keberadaan MPK. Nah, ayah dan bunda, kedepannya tadi seperti yang pimpinan sampaikan, jika ingin berkoordinasi, ingin berkomunikasi, ataupun ingin bekerja sama kembali dengan MPK, sangat senang menyambut baik dan bisa melalui saya, juga bisa Bu Suryati, nanti kita boleh berkomunikasi kembali. Mungkin itu sedikit ya membuka pertemuan kita hari ini. Bu Hani, Pak Pur, ayah dan bunda, boleh kita gerak dan lagu dulu ini sebelum kita masuk ke materi ya, asesmen ini, boleh ya? Stretching lagi supaya tidak kaku ya. Iya, ini saya tidak tahu apakah lagu ini populer atau sering dinyanyikan di Puncak Jaya, tapi ini termasuk lagu kesayangan saya kalau di kelas. Judul lagunya Buka Tutup nih. Ada yang tahu ayah bunda? Kalau tahu mungkin boleh melambai-lambai atau mengangguk. Lagu ini Buka Tutup. Apakah ayah dan bunda ada yang tahu? Belum? Mungkin boleh berdiri bersama-sama ya. Saya beri contoh. Nanti saya mau ayah dan bunda juga mengikuti dari Puncak Jaya. Ya. Lagunya, liriknya sudah ada di depan. Gerakannya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, simpan di pangkuan. Naik, 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 sampai ke dagu. Buka lebar-lebar, lalu tersenyum. Boleh Bunda, kita ulangi sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, simpan di pangkuan. Naik, 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 sampai ke dagu. Buka lebar-lebar, lalu tersenyum. Mulai lihat senyumnya, ayah bunda. Ada yang boleh memimpin satu kali? Apakah ada yang berkenan? Sudah pintar, harusnya ada. Iya, boleh ya Bu Ani ya. Kalau ya, ada sudah yang pintar nih Bunda. Ada? Ayo dari Papua, pada pintar-pintar menyanyi toh. Apakah ada? Atau bareng-bareng lagi ya? Bareng-bareng sekali lagi, saya mau lihat ayah dan bunda juga
1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, simpan di pangkuan. Naik, 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 sampai ke dagu. Buka lebar-lebar, lalu tersenyum. Oke, baik, silahkan duduk. Ayah dan Bunda, terima kasih untuk mau bergerak bersama-sama ya dengan saya nih, lagu kesayangan saya di Buhan nih kalau di TK, dan mereka langsung duduk lalu mereka tersenyum melihat ke ibu gurunya di depan kelas, jadi saya senang sekali ini. Oke, baik Ayah dan Bunda, hari ini pada kesempatan pertemuan saat ini kita akan berbagi bersama-sama mengenai asesmen otentik. Nah, yakin juga saya seperti Pak Pur sampaikan, ini hal yang Ayah dan Bunda sudah lakukan juga, karena untuk melakukan penilaian, kemudian asesmen, itu merupakan satu hal ya yang Ayah dan Bunda sudah lakukan sehari-hari, dan saat ini sifatnya penguatan saja Ayah dan Bunda mengenai asesmen otentik. Oke. Ini kemarin kita sudah perkenalan. Nah, kita mau buka dengan satu gambar ini, Ayah dan Bunda ya. Menurut Ayah dan Bunda sekalian, apa yang terjadi dalam tanda kutip ini dengan anak-anak yang ada di dalam gambar ini? Semoga gambarnya terlihat jelas ya, Ayah dan Bunda ya. Ada yang berkenan, berpendapat, menurut Ayah dan Bunda apa yang terjadi? Yang bisa kita deskripsikan dari gambar yang pertama, mungkin kalau boleh menggunakan mikrofon disampaikan supaya bisa terdengar. Menurut Ayah dan Bunda, ada yang berkenan? Ya. Apa yang terjadi dari gambar ini? Ada? Boleh mendeskripsikan atau menyampaikan apa yang ada kira-kira di dalam gambaran Ayah dan Bunda? Apa yang terjadi atau aktivitas apa yang mereka lagi lakukan, sedang mereka lakukan? Apa yang mereka lagi perbuat ini di gambar ini? Boleh? Ada Ayah dan Bunda yang berkenan berbagi? Wah, tuh terkesima melihat gambarnya ya. Oke, baik, dan Bunda, kalau kita melihat sekilas dari gambar ini, kita melihat ada 4 orang anak, ya. Kita bisa sampaikan di sini ada 4 orang anak, yang satu sedang menghadap, keempat-empatnya menghadap ke belakang. Kemudian ada apa saja alat mainnya? Di sini bisa kita lihat ada balok, kemudian juga ada aksesorisnya seperti mobil-mobilan, dan kemudian ada anak yang bermainnya berpasangan. Nah, misalnya seperti itu, kita melihat satu kejadian atau satu gambar, satu aktivitas anak yang kita mau coba deskripsikan. Ya, kita coba lakukan penilaian atau kita coba lakukan asesmen terhadap aktivitas yang dilakukan oleh anak usia dini. Nah, masuk ke dalam asesmen otentik. Apa itu sebetulnya asesmen otentik? Ayah dan Bunda sudah melakukannya, ya. Asesmen otentik itu merupakan aktivitas mengukur capaian kompetensi dari kegiatan belajar anak di aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, dan sosial emosional. Jadi asesmen ini adalah aktivitas, ya, kegiatan dari para pendidik untuk apa? Untuk mengukur capaian kompetensi dari kegiatan belajar anak. Pada aspek apa saja? Ada 5 aspek perkembangan, yaitu aspek nilai agama dan moral, ya, 6. Kemudian fisik motorik, bahasa, kognitif, dan juga sosial emosional. Secara sederhana itulah pengertian
dari asesmen otentik. Lalu Ayah dan Bunda, ciri-cirinya apa saja kalau kita membuat atau melakukan asesmen otentik? Sederhananya ada dua saja yang menjadi ciri utama dari asesmen otentik. Yang pertama adalah berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Ya, Ayah dan Bunda, ketika kita melakukan asesmen, penting sekali untuk mengedepankan fakta yang sesungguhnya. Jadi, kita tidak mengungkapkan apa yang kita rasakan dari kejadian tersebut, atau kita tidak mengira-ngira apa yang anak rasakan. Kita tidak membuat tafsiran apa yang kita rasakan, tetapi kita menyampilkan, kita mendeskripsikan, menyatakan berdasarkan fakta yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi kunci pertama dari asesmen otentik adalah menyampaikan data berdasarkan fakta sesungguhnya, bukan tafsiran kita sebagai pendidik, bukan juga tafsiran kita terhadap perasaan anak. Misalnya, Ayah dan Bunda, ada anak yang datang ke sekolah menangis, gitu ya. Yang kita tuliskan adalah misalnya Bunga sampai ke sekolah dalam keadaan menangis. Kita tidak menuliskan Bunga merasa sangat sedih ketika berangkat ke sekolah. Tidak, itu adalah tafsiran kita, ya. Atau kita membuat asesmen Bunga sepertinya kecewa ketika diantar orang tuanya. Tidak juga, karena itu tidak berdasarkan fakta. Yang sesungguhnya kita lihat pada saat itu adalah Bunga sampai ke sekolah dalam keadaan menangis. Ya, kita tidak menuliskan tafsirannya, kita tidak menuliskan perasaan kita, atau kita tuliskan saya merasa sedih ketika Bunga sampai ke sekolah dalam keadaan menangis. Tidak demikian ya Ayah dan Bunda, dan saya yakin Ayah dan Bunda sudah melakukan sesuai dengan berdasarkan fakta sesungguhnya. Bukan ada tafsiran perasaan ataupun persepsi kita terhadap perasaan anak itu. Jadi ciri utama dari asesmen yang otentik adalah berdasarkan fakta sesungguhnya. Lalu ciri yang kedua dari asesmen otentik adalah dilakukan pada saat anak bermain. Nah, ya, pada saat anak bermain di sini artinya tidak hanya pada saat anak berkegiatan di kegiatan inti. Tidak ya Ayah dan Bunda, karena kegiatan anak usia dini itu secara keseluruhan dirangkum dalam aktivitas bermain. Jadi ketika mereka datang ke sekolah, sampai nanti mereka kembali ke rumah, kita antarkan di depan sekolah, itu kita melakukan asesmen. Kita mengamati perkembangan anak. Kita melihat apa ciri-ciri atau mungkin ada perkembangan yang mereka tunjukkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengamati anak pada saat bermain. Ya, seluruh rangkaian ketika anak ada di sekolah, baik ketika mereka sedang makan bersama, ketika mereka bermain di luar kelas, ketika anak-anak beraktivitas di dalam, atau mungkin ketika sesi tanya jawab saat kegiatan pembukaan, itu semua adalah rangkaian kegiatan bermain anak yang ada di satuan PAUD, gitu ya. Jadi dua ciri utama dari asesmen otentik. Yang pertama adalah berdasarkan fakta sesungguhnya, dan yang kedua dilakukan pada saat anak bermain dalam satu rangkaian kegiatan yang ada di satuan PAUD. Itu ciri dari asesmen otentik. Kenapa ya kita perlu melakukan asesmen otentik? Ada dua hal ya yang menjadi pertimbangan, kemudian alasan kenapa kita melakukan asesmen otentik. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Jadi, kita melakukan asesmen otentik untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kualitas layanan pembelajaran berikutnya.
Karena melalui asesmen otentik nanti kita bisa melihat ya bagaimana perkembangan anak, kemudian apakah anak mengalami kesulitan, ataukah pembelajaran yang kita rancang itu sederhana sehingga anak cepat sekali selesainya gitu. Kita bisa tingkatkan aktivitasnya gitu. Jadi tujuan mengapa kita melakukan asesmen yang otentik? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, untuk membuat laporan hasil belajar yang akan dibagikan pada waktu tertentu. Ya, Ayah dan Bunda, KTSP yang kita susun itu di dalamnya kan kita sudah mencantumkan kapan kita akan memberikan laporan hasil belajar kepada orang tua. Nah, jadi kita perlu melakukan asesmen untuk membuat laporan hasil belajar yang akan kita bagikan pada waktu tertentu. Misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, ya, dan juga untuk ketika kenaikan kelas. Jadi asesmen dilakukan untuk pembuatan laporan hasil belajar. Jadi dari gambaran awal ini kita bisa membuat kesimpulan ya, ada 4 ya tujuan kita melakukan asesmen ini. Yang pertama itu tujuannya adalah description atau mengungkapkan fakta perkembangan dan capaian anak. Jadi tujuan yang pertama kita melakukannya adalah supaya kita bisa mengumpulkan data dan mengungkapkan fakta perkembangan dan capaian dari anak usia dini. Yang kedua, membuat pemetaan perkembangan anak. Nah, ini sangat berkaitan ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Pak Purnawan. Jadi, ketika kita melakukan asesmen, kita bisa melihat dan bisa memetakan bagaimana perkembangan anak ini. Apa yang menjadi minat mereka? Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Apa yang menjadi, mungkin mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal apa? Kita bisa petakan, gitu ya, membuat pemetaan perkembangan anak. Misalnya ada anak-anak yang gaya belajarnya seperti apa, kemudian misalnya untuk kelompok anak yang kalau untuk membaca stimulasinya perlu lebih banyak waktu atau seperti apa. Di situ kita bisa membuat pemetaan perkembangan anak. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah membuat pengelompokan dalam pengembangan aktivitas. Ini juga berkaitan dengan berbagai materi sebelumnya ya, Ayah dan Bunda. Jadi kita bisa membuat kreasi misalnya untuk pembelajaran proyek kemarin. Ya, kita mau membuat proyek yang ada kelompok-kelompok kecilnya. Nah, di situ kita bisa membuat kelompok itu baik guru membaginya bersama-sama dengan anak dalam diskusi, ataupun guru sudah buat perencanaan, ya, kelompok-kelompok untuk proyeknya, atau kelompok-kelompok untuk tugas apa, gitu. Jadi kita bisa melakukan pengelompokan berdasarkan hasil dari asesmen. Dan yang keempat adalah merancang program sesuai dengan kebutuhan anak atau programming. Inilah tujuan utama dari asesmen ya, supaya tadi apa? Kita bisa merancang program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau kemarin sempat ditanyakan juga ya, yang mengenai anak ditawarkan kegiatan, tapi kemudian tidak mau, begitu ya Ayah dan Bunda. Nah, mungkin kita bisa memperdalam melalui asesmen apa yang menjadi kebutuhannya. Mungkin kita menawarkan kegiatan yang banyak melatih kognitifnya. Padahal gaya belajarnya adalah kinestetik, melalui gerak, ya, sehingga akan lebih banyak menyerap pengetahuan ketika itu kita berikan dalam bentuk gerakan dan lagu, atau mungkin aktivitas motorik, dan lain-lain. Nah, itulah pentingnya kita melakukan asesmen, supaya kita bisa merancang program sesuai dengan kebutuhan dari anak usia dini kita. Kita semakin kenal ya apa yang menjadi kebutuhan mereka, ciri mereka, gaya belajarnya apa, sehingga
tadi pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa merancang sesuai dengan kebutuhan anak. Tidak sama antara satu dengan yang lainnya pendekatan yang kita gunakan. Berikutnya adalah ini, asesmen adalah interpretasi akan sebuah data yang kita dokumentasikan. Sehingga asesmen ini memberi informasi yang penting yang diharapkan oleh orang tua, ya, bahwa orang tua itu ingin tahu anak saya ini belajar apa sih, kemudian sudah sampai mana tahap capaian perkembangan mereka gitu. Jadi asesmen yang kita buat berfungsi untuk memberi informasi penting kepada orang tua bahwa anak itu melakukan, ya, anak itu belajar sesuatu melalui aktivitas bermain yang dirancang satuan pendidikan. Anak itu belajar sesuatu, gitu. Belajar tidak hanya capaian dalam hal kognitif, misalnya berhitung ataupun menulis di dalam keaksaraan gitu ya, tetapi juga kecerdasan-kecerdasan lain yang kita bisa temukan dan kita bisa sampaikan kepada orang tua. Misalnya bahwa anak ibu A itu ternyata punya potensi di dalam kecerdasan musikal. Anak ibu si B punya kecerdasan dalam hal naturalis, tentang alam ya, 9 kecerdasan jamak itu. Nah, itu penting untuk bisa disampaikan kepada orang tua. Sehingga asesmen ini memberi informasi penting yang diharapkan oleh orang tua bahwa anaknya itu memiliki potensi, anaknya itu belajar sesuatu, dan memperoleh capaian-capaian di dalam kegiatan bermainnya. Lalu fungsi asesmen yang kedua memberi informasi yang bermanfaat bagi guru sebagai pijakan untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, tadi yang berapa kali kita bahas sebelumnya bahwa hasil asesmen ini menjadi pijakan guru untuk merancang program berikutnya. Begitu. Apa manfaat asesmen otentik menurut ayah dan bunda? Ya, dari apa yang tadi kita sudah bagikan, mungkin kita boleh dengar dulu ya dari ayah dan bunda berbagi pengalaman mengenai asesmen otentik dan apa manfaatnya menurut ayah dan bunda. Gitu ya, boleh ya kita mendengar dari ayah dan bunda sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya. Ayah dan bunda boleh berbagi apa manfaat asesmen otentik yang selama ini ayah dan bunda sudah lakukan di satuan pendidikan. Saya boleh mendengar dari ayah dan bunda berbagi, apakah ada yang berkenan supaya kita boleh berinteraksi. Ayah dan bunda, apa manfaat dari asesmen otentik yang ayah dan bunda di satuan pendidikan lakukan? Boleh berkenan? Apakah ada? Apakah ada ya dan bunda? Wah, ini untuk materi ini bagaimana ayah dan bunda? Kita lanjutkan atau tidak ini? Asesmen otentik ayah dan bunda boleh? Mungkin berbagi apa kalau di sekolah saya nih manfaatnya asesmen ini apa gitu. Misalnya kami selama ini manfaatkan asesmen itu untuk menjadi bahan merancang pembelajaran atau untuk laporan perkembangan atau seperti apa. Monggo, ayah bunda, ada yang berkenan berbagi mengenai asesmen otentik yang selama ini sudah dijalankan. Ayah dan bunda, silahkan. Ada? Adalah, bolehlah. Ya. Terima kasih Bunda, silakan. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Bu, terima kasih, silakan.
Ibu, nama saya Ibu Trinaya. Mungkin Bapak Ibu sudah nggak panggil lagi ya, karena kemarin juga saya sudah pernah. Siap, Ibu. Sekarang saya mau menurut pendapat kami, pendapat saya pribadi, Ya, manfaat Bu. dari itu adalah untuk kita bisa mengetahui perkembangan anak didik kita. Lalu kemudian untuk selanjutnya itu orang tua juga mengetahui bagaimana perkembangan anaknya di dalam sekolah. Begitu Ibu. Jadi di samping untuk menunjang apa yang untuk kita lakukan selanjutnya, tetapi juga untuk memberitahu kepada orang tua bagaimana perkembangan anak di dalam sekolah. Begitu. Siap, siap. Terima kasih Bu Naya ya, yang sudah berkenan berbagi begitu. Ada 2 poin ya Bu ya, yang tadi beliau sampaikan. Selama ini manfaatnya asesmen otentik itu yang pertama adalah agar guru bisa mengetahui perkembangan anak. Jadi untuk dasar pengembangan pembelajaran berikutnya. Ya, dan yang kedua itu memberikan informasi, laporan perkembangan kepada orang tua. Nah, betul ya, Ayah dan Bunda yang selama ini sudah dilakukan, bahwa memang asesmen otentik itu berfungsi tidak hanya bagi kita di satuan pendidikan, supaya kita bisa merancang program yang lebih baik lagi, tetapi juga kita bisa berikan kepada orang tua ya sebagai laporan. Dan itu kita bisa menginformasikan apa saja kecerdasan anak yang ada gitu ya, mungkin orang tua tidak sadar atau mereka tidak tahu bahwa ternyata anaknya punya kecerdasan interpersonal atau intrapersonal atau kecerdasan tadi matematik, logika matematik gitu. Jadi itu bisa kita sampaikan di dalam hasil asesmen kita kepada orang tua dari peserta didik. Nah, Ayah dan Bunda, bagaimana tahapan kita melakukan asesmen otentik? Secara sederhana ada 3 tahapan kita melakukan asesmen otentik. Oke, yang pertama adalah pengumpulan data. Ya dan Bunda, jadi di dalam tahapan asesmen otentik, yang pertama kita mengumpulkan data. Dan setelah ini nanti kita akan rinci ya Ayah dan Bunda, apa saja teknik-teknik pengumpulan data yang kita bisa lakukan untuk mengumpulkan data di satuan pendidikan kita. Tahapan yang kedua adalah pengolahan data. Data yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita catat, yang sudah kita deskripsikan. Nah, data-data itu akan kita olah. Ya, bagaimana cara mengolahnya? Saya yakin Ayah dan Bunda juga sudah melakukan selama ini di satuan PAUD masing-masing. Yang ketiga, itu adalah pelaporan. Yang tadi Ibu Naya sampaikan ya. Jadi kita sudah kumpulkan datanya, kita olah, dan kita akan laporkan kepada orang tua untuk menginformasikan kepada mereka mengenai capaian perkembangan anak. Apa yang menjadi peran dari pendidik? Nah, Ayah dan Bunda, saat kita mengumpulkan data, kita melakukan observasi secara mendalam, melakukan pengamatan secara mendalam. Pengamatan ini pun ada beberapa macam, tapi 2 yang paling sering kita lakukan itu bisa pengamatan partisipatif dan yang kedua non partisipatif. Bedanya apa ya dan Bunda? Kalau kita observasi partisipatif, berarti sambil mengamati, kita sambil terlibat di dalam aktivitas mainnya. Kita ikut berpartisipasi, kita ikut terlibat, kita ikut main bersama-sama gitu ya dengan anak-anak kita. Jadi kita sambil mengamati, kita sambil beraktivitas bersama mereka. Itu observasi yang partisipatif. Bisa juga kita melakukan observasi non-partisipatif, yang artinya kita mengamati tapi tidak terlibat. Jadi anak sedang bermain, kita mengamati saja. Kita tidak tanya-tanya ya, kita cukup melihat dan mencatat
hasil pengamatan kita. Jadi saat kita mengumpulkan data, saat observasi ini, ada dua caranya, Ayah dan Bunda. Bisa kita terlibat langsung sambil mengobservasi, ya, ketika anak bermain, kita ikut di dalam aktivitas mainnya, sambil kita melakukan assessment, itu observasi partisipatif, atau kita tidak ikut terlibat, kita hanya mengamati saja apa yang anak-anak lakukan. Itu disebut observasi non-partisipatif, kita tidak terlibat. Jadi murni apa yang mereka lakukan, kegiatan main yang mereka lakukan, itu kita catat dan deskripsikan. Gitu. Tapi kuncinya adalah kita mengamati secara mendalam, observasi secara mendalam. Apa saja yang perlu diobservasi, Ayah dan Bunda? Nah, ada 4 gambar ya. Dari gambar-gambar ini menunjukkan secara garis besar apa saja yang bisa kita observasi. Yang pertama, kita bisa mengobservasi atau mengamati celotehan anak. Apa yang anak-anak sampaikan, apa yang anak-anak ungkapkan, apa yang mereka ceritakan ya dari aktivitas yang mereka sedang lakukan. Itu kita bisa amati dan catat. Misalnya mereka membuat gambar bulat besar, atau ada bulat besar gitu. Saya pernah melihat gambar seperti itu. Saya tidak tahu apa yang dia gambar, tapi ketika ditanya katanya itu dinosaurus gitu ya. Kita bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran anak itu melalui celotehannya, melalui ucapannya, ceritanya, dan juga hal-hal yang mereka sampaikan. Lalu kita bisa juga mengamati hasil karya anak, gitu. Ketika mereka membuat karyanya, kita bisa mengobservasi itu, hasil karya yang mereka buat. Lalu berikutnya, kita bisa mengobservasi atau mengamati interaksi anak antara satu anak dengan anak lainnya, ya. Mereka ngobrol apa, kemudian mereka mengungkapkan apa, cerita apa dengan anak yang lain, itu kita bisa amati dan bisa menjadi bahan kita melihat perkembangan anak. Bisa juga kita melihat bagaimana perkembangan sosial emosional mereka di dalam beraktivitas. Apakah mau berbagi, ya? Apakah bisa bertanggung jawab di dalam kelompok? Kemudian apakah mau mendengarkan orang lain, apakah bisa berbicara bergantian. Kita bisa melihat interaksi-interaksi antara anak satu dengan anak yang lain, dan itu bisa menjadi bahan pengamatan kita, bahan observasi kita. Berikutnya kita juga bisa mengobservasi ekspresi anak. Mengobservasi ekspresi anak berkaitan dengan yang tadi sebelumnya saya sampaikan, tidak berarti kita mengartikan ekspresinya, tapi kita mencatat apa ekspresi anak tersebut. Ya, jadi kita tidak menyatakan apakah kira-kira ini anak lagi sedih kah, atau ini anak lagi marah, tidak. Jadi kita tidak mengartikan perasaannya, tapi kita menulis faktanya apa ekspresi anak. Misalnya anak membanting buku atau anak berteriak, ya itu kan faktanya memang mereka sedang berteriak. Atau ketika anak menangis sambil berguling-guling, itu faktanya bahwa mereka menangis sambil berguling-guling, itu ekspresinya mereka. Jadi itu yang dicatat. Kita bisa mengobservasi celotehan anak atau kata-katanya, cerita mereka, ungkapan-ungkapan, itu bisa kita observasi. Lalu kita juga bisa mengobservasi hasil karya yang mereka buat, kemudian mengobservasi lagi interaksi antara satu anak dengan anak lainnya, baik di dalam kelompok kecil, di dalam kelompok besar, itu kita bisa lihat. Dan juga kita bisa mengamati ekspresi anak, ya, bagaimana anak berekspresi. Ekspresi apa yang sedang mereka tunjukkan di dalam kegiatan pembelajaran.
Itu bisa kita amati. Lalu instrumen apa saja ya dan Bunda yang bisa kita buat di satuan PAUD ini untuk mengumpulkan data? Pada prinsipnya ada banyak sekali ya instrumen untuk mengumpulkan data. Ada banyak sekali. Tapi di sesi ini, di assessment otentik ini ada 3 instrumen pengumpulan data yang kita bisa gunakan. Dan saya yakin Ayah dan Bunda sudah menggunakan ini ya, karena di dalam kurikulum 2013 ini adalah instrumen pengumpulan data yang direkomendasikan ya oleh pemerintah. Yang pertama adalah checklist perkembangan. Ada yang menyebutnya checklist saja, ada yang menyebutnya dengan checklist perkembangan. Instrumen yang kedua itu adalah catatan anekdot, dan instrumen ketiga itu adalah penilaian hasil karya, atau ada yang menyebutnya hasil karya saja. Jadi, instrumen dalam pengumpulan data untuk satuan PAUD, itu yang dalam kesempatan ini kita bahas 3 saja, yakni checklist perkembangan, lalu catatan anekdot, dan juga penilaian hasil karya. Kita akan lihat satu persatu ya, Ayah dan Bunda. Yang pertama itu checklist atau checklist perkembangan. Checklist perkembangan itu adalah daftar indikator capaian perkembangan anak berdasarkan rencana penilaian yang kita sudah susun sebelumnya di RPPH, di rencana pembelajaran harian. Ya, Ayah dan Bunda, kita membuat daftar indikator capaian-capaian perkembangannya yang kita sudah susun berdasarkan rencana penilaian di RPPH. Itu yang pertama mengenai checklist perkembangan. Melihat capaian perkembangannya dari mana? Ayah dan Bunda, indikator capaian perkembangannya, kita merujuk pada STPPA ya. Oke, yang ada di Permen 137. Nah, jika menggunakan checklist sebagai instrumen asesmen, guru perlu membuat indikator pencapaian sebelum pelaksanaan pembelajaran. Ya, guru langsung melakukan interpretasi saat melihat sebuah kejadian dengan memberi tanda, ya. Bisa ini tandanya boleh seperti ini, bisa checklist ataupun silang, atau bisa juga menggunakan skala BB, MB, BSB, dan BSH ya. Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Jadi bisa ya checklistnya bisa menggunakan indikator, bisa menggunakan skala itu, atau juga kita bisa menggunakan ini tanda checklist ataupun tanda silang gitu. Kalau indikatornya muncul dan terlihat, kita beri tanda checklist, kalau belum terlihat kita beri tanda silang, dan kita akan amati lagi pada kesempatan berikutnya. Ini adalah contoh checklist perkembangan, mungkin sedikit kecil ya terlihatnya di Ayah dan Bunda, tapi di buku, di materi yang kemarin dikirimkan itu sudah ada contohnya dari checklist perkembangan anak. Di sini ada namanya, kemudian ada indikator penilaiannya. Di sini sudah dituliskan ya. Indikator ini dituliskan sebelum pembelajaran, lalu nanti saat kita mengamati, kita melihat dan menuliskan hasil pengamatan kita pada kolom ini, kolom di sini. Apakah BSH berkembang sesuai harapan, kemudian apakah MB dimulai berkembang. Misalnya kalau di sini untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar, anak ini, si Dona ini dinilai mulai berkembang. Lalu untuk menyebutkan nama anggota tubuh dan fungsi anggota tubuh sudah berkembang sesuai harapan. So, ini contohnya saja, contoh checklist per anak. Ya, jadi ada checklist per anak, ada checklist per kelas. Kalau yang di sisi sebelah kiri saya ini, kiri layar itu adalah contoh checklist per anak. Jadi di atas itu ada nama anaknya, kemudian di bawah indikator penilaiannya. Tapi ada juga contoh checklist yang per kelas.
kita sudah langsung membuat itu per kelas. Misalnya di sisi kirinya itu indikator penilaian, lalu di sisi kanannya itu nama anak-anak satu kelas. Nah, Ayah dan Bunda silahkan ya di satuan PAUD menggunakan yang mana. Apakah sudah langsung yang checklist per kelas atau contoh checklist yang per anak seperti ini. Tuh, lalu ini juga contoh checklist yang tadi checklist yang menggunakan contoh checklist yang menggunakan tanda centang dan juga tanda silang ya. Misalnya kita di sini membuat indikatornya mampu menyebutkan jenis-jenis emosi yang sedang dirasakan. Kalau sudah muncul kita beri tanda centang gitu. Kalau belum muncul kita nanti beri tanda silang, kita beri catatan kapan kita akan amati lagi. Ya, begitu. Jadi ada beberapa contoh ya Ayah dan Bunda untuk checklistnya. Ya, saya yakin Ayah dan Bunda juga sudah mempunyai format masing-masing. Dan nanti kalau berkenan berbagi, silahkan. Kalau di tempat kami, checklist yang kami gunakan seperti ini. Nah, monggo. Jadi memperkaya pengalaman kita dan berbagi praktik dari asesmen ini di satuan PAUD masing-masing. Jadi kalau sebelumnya itu contoh checklist, untuk yang per anak, ada contoh checklist per kelas, dan ini contoh checklist untuk yang tadi ya, untuk yang tanda centang dan juga tanda silang. Ini per anak. Nah, yang kedua, itu adalah hasil karya atau penilaian hasil karya. Penilaian hasil karya itu mencakup semua karya anak ya yang dapat diamati dalam bentuk fisik, seperti gambar, bangunan, masakan, maaf salah ketik ya, masakan maksudnya ya, mencakup gambar, bangunan, masakan, dan sebagainya. Apapun karya fisik anak yang dapat kita lihat, amati, itu bisa kita masukkan di dalam asesmen penilaian hasil karya. Hasil karya itu lahir dari minat, ide, dan kemampuan anak yang sesungguhnya. Ya, itu adalah capaian belajar anak yang sesungguhnya muncul dari minat mereka, ide mereka, dan kemampuan mereka. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kita sama-sama berbagi mengenai pembelajaran berbasis proyek, ya nanti hasil proyeknya bisa kita asesmen dengan penilaian hasil karya, dan ketika mereka berproses, kita bisa gunakan catatan anekdot, gitu ya. Jadi dikombinasikan nanti antara teknik-teknik asesmen ini di dalam aktivitas pembelajaran mereka. Contoh-contoh hasil karya anak. Nih tadi ya, di gambar yang pertama ini kita bisa melihat hasil karya anak. Dia menyusun uang koin. Nih kalau di gambar yang sebelah kiri saya ini. Menyusun uang koin, membentuk angka, dan juga membentuk huruf serta bentuk. Jadi ini kita foto, mungkin bisa didokumentasikan lalu dideskripsikan. Misalnya Tony membuat bentuk ini, kemudian angka berapa, huruf apa menggunakan koin. Lalu yang di bawahnya juga kurang lebih sama ya dengan koin. Anak membuat bentuk, ini ada bentuk sepertinya bentuk mobil, lalu ada juga bentuk huruf ya, hasil karya anak menggunakan susunan uang koin. Lalu di sini tadi gambar yang pertama ya, hasil karya anak, mereka membuat bangunan dari balok dan juga aksesorisnya. Jadi bisa didokumentasikan dan dijadikan hasil asesmen hasil karya anak. Lalu ada lagi nih, nah gambar ini Ayah dan Bunda, boleh saya mendengar perwakilan lagi dari Ayah dan Bunda? Kalau dari gambar ini, kira-kira Ayah dan Bunda akan mendeskripsikan hasil karyanya apa nih? Membuat asesmen hasil karyanya apa deskripsinya? Gambarnya terlihat ya Ayah dan Bunda ya, di sebelah kiri ini ada gambar. Lalu kalau anak Ayah dan Bunda membuat karya ini,
Kira-kira Ayah dan Bunda akan membuat catatan deskripsi apa tentang hasil karyanya? Boleh? Ada yang berkenan berbagi, Ayah dan Bunda? Apakah ada? Dari gambar ini, kalau anak didik kita membuat karya ini, kira-kira kita mendeskripsikannya bagaimana di asesmen kita? Boleh? Ada yang berkenan berbagi, Ayah dan Bunda? Apakah ada? Adakah? Ayah dan Bunda? Atau saya terlalu cepat ya, Ayah dan Bunda ya, menyampaikannya? Apakah ada kalau Ayah dan Bunda melihat gambar seperti ini, ya, anak yang membuat hasil karya seperti ini, nah kita mengasesmennya seperti apa, melakukan deskripsi penilaiannya bagaimana? Apakah ada Ayah dan Bunda yang berkenan berbagi? Saya tampilkan lagi gambarnya. Ada Ayah dan Bunda? Saya spotlight dulu ya. Oke. Apakah ada? Boleh dong Ayah dan Bunda, boleh berbagi. Kalau tadi gambarnya seperti tadi, kira-kira deskripsinya untuk catatan hasil karyanya, asesmen hasil karyanya apa? Ada? Apakah ada? Berbagi Bunda? Silahkan. Oke, terima kasih. Silahkan. Ayah, silahkan. Boleh bisa tolong agak bergeser, Ayah, supaya saya terlihat. Ya, nama tadi Bapak Diskon karena saya ya untuk Miss Elina tadi dari gambar yang ditunjukkan kami bisa mendeskripsikan untuk khusus untuk saya sendiri mungkin secara singkat anak menyusun sebuah sendok atau beberapa sendok menjadi sebuah bentuk dari ya, untuk menggambarkan sebuah robot seperti itu yang mungkin deskripsi singkat dari hasil karya yang dibuat oleh anak yang di gambar yang bisa tunjukkan oleh Selina. Mungkin itu gambaran singkat. Siap, siap. Terima kasih. Dengan Ayah siapa mohon izin? Agung. Agung? Agung dari SSDP Muda. Oke, saya agak putus-putus, tapi saya dengarnya Ayah Agung ya. Terima kasih sudah berbagi ya tentang gambar ini. Tadi beliau sampaikan kalau beliau akan mendeskripsikannya, ini adalah ada anak yang menyusun sendok membentuk robot begitu dari gambar tadi. Oke, ada lagi yang berkenan berbagi? Terima kasih Ayah. Apakah ada? Atau sama? Ya. Jadi kalau terima kasih, baik dari gambar tadi itu kita bisa mendeskripsikan ya, membuat catatan hasil karya anak. Di sini anak menyusun sendok, merangkai sendok menjadi sebuah bentuk ya, bentuknya. Kalau misalnya ada baiknya kita boleh bertanya ya, anak membuat bentuk apa, sehingga nanti di dalam catatan asesmen hasil karya anak ini kita sampaikan bahwa anak menyusun sendok menjadi bentuk. Anak berkata, nah jadi kita boleh mendapatkan informasi itu dari anak, apa yang sebetulnya mereka buat.
gitu. Anak berkata dalam tanda kutip, misalnya ini robot kesayanganku. Jadi nanti di dalam catatan asesmen kita mengonfirmasi ya. Tadi kita boleh tanyakan kepada anak apa yang sebetulnya mereka buat. Sehingga di dalam catatan hasil asesmen hasil karya tadi, kita mendeskripsikan seperti yang tadi Ayah Agung sampaikan, anak menyusun sendok, ya, menyusun sendok menjadi sebuah bentuk. Nah, anak berkata, ini adalah robot kesayanganku. Misalnya, jadi kita menarik kesimpulan tentang apa yang dibuat anak itu berdasarkan apa yang memang anak rasakan atau anak sampaikan. Apa yang ada di dalam ide atau gagasannya anak. Terima kasih Ayah ya sudah berbagi mengenai gambar ini. Berikutnya adalah catatan anekdot. Oke, catatan anekdot berisi tentang catatan tentang apa yang dilakukan anak yang memberi informasi baru terkait capaian perkembangan mereka. Jadi catatan anekdot ini merupakan catatan yang memberi informasi baru kepada kita pendidik terkait capaian perkembangan mereka. Jadi kalau ada hal-hal yang baru yang selama ini tidak umum mereka lakukan, lalu mereka buat itu, nah kita bisa gunakan catatan anekdot. Ya, misalnya ada anak yang tiba-tiba pada saat itu dia mengambil barang temannya kemudian menjatuhkannya ke lantai. Nah, kita bisa buat catatan ya pada jam sekian si A mengambil barang B kemudian melemparkan dan menjatuhkannya ke lantai. Nanti di situ akan ada, di sampingnya itu akan ada, kita bisa tuliskan tindak lanjutnya ataupun hasil dari pengamatan kita yang lebih lanjut. Misalnya begini, ini adalah contoh dari catatan anekdot. Ya, ada tanggalnya di sini kita buat tanggal kapan kita mengamati, lalu peristiwanya apa, peristiwa yang terjadi, ya. Kemudian ini belakangan nih, KD dan indikator serta capaian ini belakangan. Ya, saat pembelajaran itu kita membuat yang bagian tanggal dan juga peristiwa saja. Jadi kita setelah pembelajaran atau kita punya catatan kecil gitu ya Ayah dan Bunda, jadi kita bisa buat poin-poinnya dulu. Di situ peristiwa apa yang terjadi dan kapan terjadinya. Gitu. Jadi di sini misalnya ada peristiwa setelah guru mengizinkan semua anak bekerja, Aisyah mengambil kertas buram yang sudah berpola. Ia mengambil warna kuning, merah, dan biru, lalu menyobek kertas warna itu dengan kedua tangannya menjadi bagian kecil-kecil. Ya, jadi dia mungkin selama ini anak ini, si Aisyah ini, dia belum pernah menyobek kertas, gitu ya. Lalu saat itu dia mau mulai mengambil kertas, kemudian menyobeknya dan membuatnya menjadi bentuk pola, menempelkannya pada bentuk pola gitu. Jadi kita catat peristiwa ini dan kita tahu bahwa ini adalah perkembangan baru, informasi baru yang kita bisa lihat dari capaian perkembangan anak. Contoh berikutnya ini di sini ya. Nah, kalau di sini ini contoh format catatan anekdot yang tadi saya sampaikan, ada peristiwa dan ada keterangannya di sampingnya gitu. Misalnya tempatnya ruang kelas, dan baik juga kalau kita tambahkan informasi mengenai waktu. Lalu peristiwanya apa? Kalau di sini peristiwanya, Alma mengambil keranjang berisi potongan kayu berbentuk lingkaran, satu persatu potongan kayu diletakkan di atas meja. Berapa menit kemudian Alma berteriak, rotiku hilang 1. Tadi ada 8, tapi sekarang tinggal 7. Nah, catatan peristiwanya sampai di situ, tapi berikutnya kita bisa buatkan keterangan, gitu ya, keterangan bahwa guru mendekati Alma dan berdiskusi tentang rotinya yang hilang. Lalu sepakat untuk bertanya kepada teman-temannya mengenai roti yang tadi hilang.
gitu. Jadi bentuk catatan anekdot ada beberapa, ayah dan bunda. Kita bisa menggunakan contoh yang pertama ini untuk catatan anekdotnya, yaitu peristiwa, lalu di samping kanannya KD indikator dan capaian perkembangan. Atau kita juga bisa seperti ini, kita buatkan peristiwanya, lalu keterangan di sampingnya, ya, catatan-catatan keterangan dari guru mengenai peristiwa tersebut. Jadi monggo dari ayah dan bunda silahkan gitu, nyaman, kemudian lebih suka yang mana, menggunakan format yang mana di dalam catatan anekdot. Ini ada lagi contoh untuk catatan anekdot untuk Rama usia 4 tahun kelas TKA. Ada hari tanggal, lalu ada waktunya, tempatnya, kebun sekolah. Di sini ada peristiwanya yang juga dideskripsikan oleh guru, gitu ya. Di sini misalnya si Rama berkata, Bu Guru, ini pot yang kecil di sini saja. Tadi di bawah nggak kelihatan. Nanti kalau daunnya sudah besar diganti potnya kan? Gitu. Rama meletakkan pot di jalan setapak, kemudian mengibaskan tangannya di celana sambil berkata, pot yang besar-besar tadi kok berat, tapi aku kuat loh Bu, tanahnya kok hitam-hitam ya, gitu. Rama bergerak mendekati temannya dan berkata, nanti potku tolong siram juga ya. Lalu Rama berlari menuju tempat cuci tangan. Nah, dari catatan ini nanti kita bisa membuat, kalau kita pakai format yang tadi tentang capaian perkembangan, kita bisa melihat beberapa hal. Ya, pertama dia menyebutkan tentang ukuran, gitu ya, dari kecil kemudian besar. Lalu di situ dia juga menyebutkan tentang bagaimana kesadaran merawat tanaman. Karena dia bilang nanti potku tolong disiram juga ya, gitu ya. Berarti nanti kita bisa masukkan ke KD yang mana, ke indikator mana. Ayah dan bunda tentu sudah punya ya catatannya mengenai pemetaan KD dan juga indikator dari perkembangan anak, gitu ya. Jadi dari hasil asesmen ini nanti bisa diinterpretasi lebih lanjut. Berikutnya, dari tahap, kalau pertama tadi, tahap pengumpulan data, ada 3 tekniknya, melalui checklist, melalui catatan anekdot, dan juga hasil karya. Nah, dari 3 teknik pengumpulan data ini akan kita olah. Jadi tahapan berikutnya itu adalah tahapan pengolahan data. Pengolahan data itu menganalisis ketercapaian yang sudah ditetapkan berdasarkan data faktual yang ada di checklist, hasil karya, maupun di catatan anekdot. Jadi dalam pengolahan data ini kita menganalisis ketercapaian yang sudah ditetapkan berdasarkan data faktual yang ada di checklist tadi, di dalam hasil karya, dan juga catatan anekdot. Nah, apa yang dilakukan ya di dalam pengolahan data ini? Guru mencermati, kita pendidik, saya dan bunda mencermati data-data yang kita peroleh untuk menentukan kompetensi apa yang telah dicapai dalam 5 aspek perkembangan dan kompetensi mana yang masih perlu dapat dukungan dan stimulasi. Saya ulang lagi ya dan bunda. Apa yang kita lakukan di dalam bagian pengolahan data ini? Nah, di dalam pengolahan data ini kita melakukan 2 hal. Ya, kita mencermati data yang diperoleh untuk menentukan kompetensi apa yang telah dicapai anak, dan juga kita mencermati kompetensi mana yang masih perlu mendapat dukungan. Nah, kalau kemarin Bu Inaya sampaikan ya mengenai anak yang tadi tidak mau berkegiatan atau sudah diberikan kegiatan ini memilih kegiatan yang lain atau apa. Nah, di situ ketika kita melakukan asesmen, kita mencatat, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan mewawancarai orang tua. Nah, kita bisa melihat nih kira-kira sebetulnya anak ini kuat di bagian apa? Ya, apa yang sebetulnya menjadi potensinya? Di dalam aspek perkembangan ini mana yang masih perlu distimulasi gitu. Jadi asesmen ini penting sekali
supaya kita bisa melihat perilaku anak itu secara menyeluruh. Kita bisa melihat perilaku, tindakan, kegiatan anak itu secara menyeluruh. Gitu. Kita bisa pula melihat kompetensi mana yang masih perlu mendapat dukungan ataupun stimulasi. Itu di bagian pengolahan data. Nah, contohnya Ayah dan Bunda, ini yang tadi contoh yang kita buat ya, yang mengenai Rama tadi. Di sini. Nah, dari peristiwa tadi mengenai Rama mengangkat pot, terus memindahkan pot, lalu minta tolong potnya disiram. Nah, kita bisa mengolah datanya di sini di bagian capaian yang di sebelah kanan ini. Apa saja ya kompetensi-kompetensi dasar yang dicapai dari pengamatan kita. Misalnya kita melihat di KD 3.6 dan 4.6. Anak dapat membedakan pot besar dan kecil. Tadi ya mengenai ukuran. Dia bisa membedakan peran besar dan kecil. Lalu di sosial emosional 2.5, anak menunjukkan rasa percaya diri dengan berkata, aku kuat. Ya, karena Rama tadi ketika memindahkan pot yang besar, dia sampaikan bahwa aku kuat. Kita bisa olah datanya, kemudian kita tuliskan di 2.5 ini, anak menunjukkan rasa percaya diri dengan berkata, aku kuat. Lalu di 2.2-nya mengutarakan pertanyaan pada saat eksplorasi tentang tanah yang berwarna hitam. Atau bisa pula kita diambil di kompetensi dasar 3.8, 4.8 yang mengenai alam ya, mengenai bahan-bahan alam. Itu kita bisa, Ayah dan Bunda saya yakin sudah melakukannya ya di satuan pendidikan, mengolah data, mengolah hasil catatan asesmen kita, kemudian kita lihat kompetensi-kompetensi mana yang dicapai oleh anak. Gitu Ayah dan Bunda. Oke, sekarang kita boleh berbagi lagi Ayah dan Bunda ya. Masih ada waktu. Nah, kalau kita melihat gambar ini, Ayah dan Bunda, kira-kira instrumen mana yang akan digunakan dan contoh deskripsinya apa? Gitu, boleh? Waktu 2 menit, Ayah Bunda boleh buat catatan masing-masing ya, karena ini kita nanti mau berbagi. Kalau Ayah dan Bunda mengamati anak sedang melakukan ini, itu instrumen apa yang mau dipakai untuk mengasesmennya, lalu contoh deskripsinya apa? Boleh. 2 menit, nanti boleh Ayah dan Bunda berbagi ya. Saya senang kalau kita boleh sama-sama berbagi, sharing dari materi ini. Praktek untuk asesmen otentik, gitu. Apa yang dilakukan anak, kemudian kalau Ayah dan Bunda mengamati ini menggunakan instrumen yang mana dari 3 instrumen tadi. Contoh deskripsinya boleh, gitu ya. Boleh ya Bu Hani ya, kita sambil praktek-praktek ini di catatan masing-masing sekitar 2-3 menit. Oh silakan, itu lebih bagus ada interaktif juga nanti ya. Iya, kita boleh dengar dari Ayah dan Bunda. Ya, saling berbagi. Saling berbagi, betul. Mungkin sambil menunggu Ayah dan Bunda, Bu Hani mengenai asesmen pengalaman di satuan pendidikannya gimana Bu Hani? Ya, apa namanya, kalau di satuan saya tuh dulu, untuk asesmen itu setiap setiap anak sih ya. Terus nanti tapi kalau untuk saya ada 2, saya pakai 2. Yang ada per yang kelompok, maksudnya dalam satu kelas dan per anak. Karena kalau yang untuk per anak itu saya jadi ambil tinggal 1 folder. Jadi saya selalu tekankan kepada para tutor, pada guru-guru untuk selalu membawa buku kecil atau kertas gitu loh. Jadi betul bahwa asesmen itu bukan pada waktu di dalam kelas, tetapi pada waktu dari dia masuk, datang ke sekolah sampai dia pulang. Nah, jadi saya ada satu anak, ini yang sangat berkesan sampai saat ini. Ini mamahnya itu dia punya terkena cancer.
Dia terkena kanker ovarium ya, dan dia harus kemo. Jadi anak ini nggak ada yang ngurus di rumah karena kakaknya itu harus kuliah dan ayahnya harus bekerja. Jadi ada mbak gitu ya, ada asisten rumah tangga yang nemenin saja. Cuman namanya anak kan sedih ya, pasti sedih meskipun ada yang menemani ya, asisten rumah tangga mbaknya itu. Jadi dia datang ke sekolah itu tidak mau melakukan apa-apa, diam, dan dia memang tipikal yang introvert ya, tidak bisa mengungkapkan gitu. Dan satu saat guru ini guru baru, kebetulan waktu itu guru baru, tapi bagusnya guru ini dia langsung mencari tahu langsung ke saya kepala sekolah, tidak ke guru kelas yang lain ya, karena guru kelas yang lain mungkin tahu sedikit, tapi kan namanya bukan pegangannya gitu. Nah waktu itu dia langsung ke saya. Waktu itu karena memang saya sebagai kepala sekolah ya, dan memang saya meskipun saya kepala sekolah, saya selalu intens masuk ke kelas gitu. Jadi waktu itu saya kenal baik dengan keluarganya, saya kenal baik dengan anak ini. Jadi dia nggak mau masuk kelas, akhirnya anak ini nggak mau masuk kelas. Ya sudah, dia masuk di ruang kepala sekolah. Saya belajar dengan saya. Nah, dia bercerita, nah, kenapa ya kamu hari ini? Apakah sudah sarapannya tidak kamu suka atau apa gitu? Pokoknya saya pancing, dia nggak mau ngomong, dia hanya geleng ini, kalau nggak diem gitu kan. Sampai akhirnya sebenarnya habis akal juga ya, mau ngapain lagi nih gitu. Dikasih pensil, kasih ini, dia nggak mau apa-apa. Akhirnya aku tanya, kok hari ini tidak mama yang antar ya? Aku gitu kan. Padahal saya sudah tahu mamanya di rumah sakit. Ini pertanyaan yang sebenarnya kalau orang bilang kayak gambling ya, kayak main-main ini gitu. Karena saya bilang, apakah saya ini yang menyentuh keperasaan dia, langsung dia gimana? Atau saya hanya mau gugah hati nurani dia dulu gitu. Akhirnya dia buka. Iya, mama saya masuk di rumah sakit, dia di kemo, dia ngomongnya cukup udah bagus gitu ya. Waktu itu masih usia 3, hampir 4 tahun. Ya, hampir 4 tahun. Akhirnya saya peluk dia, tidak apa-apa. Ya, pokoknya saya peluk dia aman, dia nangis. Saya ikut nangis juga gitu loh, karena karena dia bergetar gitu. Dia bergetar berarti dia selama ini dia nahan gitu kan. Nah, terus dia nangis sampai kencing di celana, sampai dia, pokoknya ini dah gitu ya. Sudah akhirnya satu hari itu dia tidak masuk kelas, dia bersama dengan saya, dan pada NETM, makan siang dia mau makan, dia bilang, aku mau disuapin sama Miss Hani. Jadi pokoknya hari itu dia benar-benar bersama dengan saya. Nah, sekarang penilaiannya bagaimana? Gitu kan, gurunya nanya penilaiannya bagaimana, Miss, berarti Miss dong harus yang nilai karena saya gitu kan. Saya bilang ini kan kasus yang tak terduga gitu ya, ada kasus-kasus tertentu. Jadi kita lihat ada anekdot aja hari ini, tetapi bahasa responsifnya dia bagaimana ya, bahasa dari itu kan waktu saya tanya ya, ada perkembangan seperti itu. Jadi kita bukan hanya lihat yang ke negatifnya, kita bukan lihat ke permasalahannya dia saja, tetapi di baliknya masalah, membuat anak ini itu seperti apa, itu saja. Jadi saya hanya minta hikmat Tuhan saat itu. Tuhan, apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini. Jadi empati itu bukan hanya simpati, tapi ada empati saya gitu kepada anak ini. Karena tidak semua anak itu yang ekspresif gitu, bisa mengungkapkan. Ada anak yang dia hanya dipendam gitu. Ya, itu pengalaman saya. Jadi jangan dipukul ratakan dengan kegiatan yang harus letterlock RPPH-nya hari itu apa, tidak mengikuti anak nih begini, enggak gitu. Kalau buat saya tidak lakukan seperti itu. Siap. Terima kasih Bu Hani berbaginya ya. Ini pengalaman saya ya, karena tentu kalau enggak fair buat anak ini ya, karena memang dia
Tuh, terima kasih Bu Hani. Ini menguatkan apa yang tadi kita sudah sama-sama berbagi ya Bu Hani ya, bahwa Ya. kita penting sekali untuk bisa mengasesmen anak usia dini itu supaya kita bisa memberikan perlakuan yang tepat. Kalau kita tidak mencari tahu, kita tidak mengumpulkan data mengenai anak tersebut, bisa-bisa kita salah persepsi nih. Kita salah persepsi melihat bahwa anak ini tidak mau belajar atau mungkin dia sedang kita sudah salah persepsi, kita melabel lagi ya, melabelnya misalnya tanda kutip kita sebut dia malas, padahal itu sangat tidak bisa ya, sebagai pendidik kita tidak diperkenankan melabel seperti itu. Nah, jadi kita mengasesmen, kita menggali, mengumpulkan data mengenai anak tersebut sehingga kita bisa memberikan perlakuan yang tepat. Nah, termasuk pula yang tadi Bu Hani sampaikan, kalau kita menggunakan catatan anekdot, karena kita tidak jadi kan asesmen kalau kita pakai checklist, kita sudah punya indikator-indikator yang mau diamati. Kalau kita memperoleh informasi yang baru, kita bisa gunakan catatan anekdot supaya kita dari peristiwa tersebut nanti kita bisa olah dan kita bisa temukan. Misalnya tadi yang Bu Hani sampaikan, ternyata dari segi kebahasaannya dia sudah bisa mengungkapkan perasaannya, kemudian dia bisa membuat satu cerita dari secara keseluruhan, misalnya tentang orang tuanya sakit, kemudian dirawat, kemudian apa, dan itu menjadi laporan perkembangan dari kita. Terima kasih Bu Hani ya berbaginya Bu mengenai penilaian ini. Ya, kita boleh dengar dari Ayah dan Bunda. Nih kalau dari Ayah dan Bunda, dari gambar ini dulu sebelum nanti kita boleh saling berbagi mengenai penilaian dan asesmen. Ini ada 4 gambar ini. Ayah dan Bunda ada yang berkenan? Boleh berbagi? Oke, apakah ada? Saya mau lihat dari Puncak Jaya. Oke, dari gambar tadi. Oke, sudah ada yang berdiri, Bunda? Berkenan? Terima kasih. Makasih, Bunda. Baik, Miss, saya akan mencoba ya. Silakan. Dengan Ibu siapa, Bunda? Dengan Nancy dari TK Harapan Ibu Yoga. TK Harapan. Ya, silakan. Kemudian TK Harapan Ibu Yoga. Bisa ditampilkan dalam slide-nya tadi, Bu. Oke, baik. Mohon izin saya agak kecil suaranya, Bunda. Mungkin boleh mikrofonnya agak lebih dekat ya, Bunda ya. Silakan. Ini saya sudah tampilkan. Dari gambar yang tadi akan melihat di sini asesmen yang bisa kita lakukan, kami memilih yang anekdot ya Bu. Ya. Deskripsi gambarnya adalah anak Alisa dapat membuat gambar berdasarkan hasil imajinasinya sendiri, ya, tanpa ada panduan ya, atau mungkin mata saya yang kurang jelas seperti itu. Baik, Ibu. Alisa menggunakan spidol atau alat menggambar secara kurang benar. Ya. Posisi kertasnya juga masih kurang tepat atau kurang benar. Ya. Terus berikutnya di sini pencapaiannya adalah Alisa sudah bisa berimajinasi bebas, menggambar bebas dengan menggunakan spidol yang sudah disediakan. Ya. Terus yang harus kompetensi yang harus dikembangkan adalah Alisa harus dituntun memegang spidol atau pewarna dengan cara yang benar. Dan pencapaian aspeknya yang didapat oleh anak Alisa adalah aspek motorik fisiknya. Dia dapat berkreasi dengan tangannya. Terus dia dapat menggambar dengan imajinasinya sendiri. Aspek sosial aspek sosial emosional yang dapat berkembang atau dapat ditingkatkan kepada anak Alisa di sini adalah dia sudah dapat melakukan hal belajar secara mandiri dan yaitu berkreasi menggambar bebas. Ya, terima kasih Bu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kita boleh berikan apresiasi ya sudah berbagi mengenai
praktek asesmen ya tentang gambar yang pertama ini. Nah, Ayah dan Bunda, menanggapi tadi apa yang disampaikan Ibu Neci ya, kalau tidak salah ya, yang saya catat, minta maaf kalau misalnya saya keliru. Nah, beliau menyampaikan menggunakan instrumen catatan anekdot, gitu ya. Lalu untuk deskripsinya, Alisa dapat membuat gambar berdasarkan hasil imajinasinya. Lalu, nah ada tadi di penyampaian bahwa Alisa menggunakan spidol secara kurang benar atau kurang tepat. Lalu untuk capaiannya koordinasi menggunakan spidol dan juga dapat berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Nah, Ayah dan Bunda, jadi kita mungkin di sini tidak ada keterangan usianya begitu ya, tapi perlu juga kita untuk memiliki untuk mengingat kembali begitu tahapan anak ketika mereka menggunakan alat tulis, gitu. Tahapan menulis anak usia dini. Nah, ada tahapan ketika mereka masih memegang pensil ini dengan cara menggenggam. Itu sekitar usia 3 tahun. Jadi sebelum mereka bisa menggunakan seperti ini, sebentar. Sebelum anak usia dini bisa memegang seperti ini, mereka akan pegang dengan cara grab begini, ya, di sini. Jadi ini memang tahapan perkembangan menulis mereka. Nah, sehingga ketika kita melihat ini, kita bisa lihat juga ke tahapan usianya. Dia di usia berapa, sehingga tahapan menulisnya masih memegang seperti ini. Kalau ini terjadi di usia 2-3 tahun, maka ini memang tahapan perkembangan menulisnya, ya, pramenulis, begitu. Sehingga nanti kita bisa membuat catatan, kita bisa memberikan dukungan atau stimulasi apa untuk melatih anak menggenggam alat tulis. Ini kaitannya dengan kegiatan-kegiatan motorik kasar dan juga motorik halus untuk menyiapkan otot besar dan juga otot-otot kecilnya, gitu ya, sehingga tangannya siap untuk menggenggam. Dan Ayah dan Bunda, tadi yang kita sama-sama berbagi untuk membuat deskripsi ini, kita tidak menerjemahkan dengan persepsi kita, tapi kita menuliskan apa yang terlihat. Tadi yang Bunda sampaikan bahwa Alisa membuat coretan menggunakan spidol, gitu. Lalu Anissa memegang alat tulis dengan cara menggenggam, gitu. Apakah ini keliru? Nah, kita tidak menuliskan itu di dalam asesmen Ayah dan Bunda, karena itu kita akan lihat dia berada di tahapan usia berapa, dia berada di tahapan menulis yang mana, gitu. Kalau dia memang di tahap menulis yang menggenggam, maka itu adalah tahapan yang harus diberikan stimulasi atau dukungan. Nah, lalu Alisa membuat gambar sesuai dengan imajinasinya. Nah, iya Bunda, kita boleh tanya lagi ke dia gitu ya. Kira-kira di dalam imajinasinya dia menggambarkan apa? Jadi itu memperkaya data informasi yang kita terima. Mungkin kita melihatnya sebagai coret-coretan lingkaran. Ternyata di situ di dalam bayangannya dia sedang mengimajinasikan misalnya ada orang terbang dengan baling-baling. Bisa saja. Gitu. Anak usia dini imajinasinya luar biasa. Ya, jadi imajinasinya kita bisa gali, Ayah dan Bunda tadi yang sudah disampaikan Bunda Neci, kita gali lagi apa imajinasinya, apa yang dia bayangkan, apa yang dia ingin tahu dari dia maknai dari gambarnya itu, gitu. Lalu nanti seperti yang Bunda sampaikan di bagian berikutnya itu kita buat deskripsi capaian perkembangannya. Itu misalnya untuk motorik halus ya. Anak ini berada di tahap menulis, pramenulis gitu di usia berapa, kemudian nanti dukungan apa yang bisa kita berikan gitu. Terima kasih Bunda ya sudah berbagi mengenai gambar yang pertama. Saya punya 3 gambar ini tapi waktunya sekitar 10 menit lagi ya Bu ya. Ya sekitar 10 menit lagi. Nah, 10 menit lagi. Iya, kalau gitu kita boleh langsung ini saja nih, gambar yang sini. Ini video sih, ini video. Ayah dan Bunda,
boleh memperhatikan video ini, kemudian nanti berbagi kira-kira kalau ayah dan bunda mengamati anak ini, apa instrumen apa yang digunakan, contoh deskripsinya bagaimana, coba kita lihat ya. Habis itu ini DASI, dasinya siapa ini? D. Terus ini? Terus DODI, Dodi, dasi, Dodi. Yang mana? Ini loh Mbak Jessin. Terus? Pintar. J, terus habis itu? Terus? BAJU. Bajunya yang mana? Ki, bajunya yang mana ini? BAJU. Baju yang mana baju? Oke. Aduh. Sekarang yang ini Ki, siapa ini Ki? Oke, satu kali lagi ya, ayah dan bunda. Kalau kita melihat anak usia dini, kita lagi melakukan kegiatan, lalu anak menunjukkan perilaku seperti ini, instrumen apa yang kita gunakan, lalu contoh deskripsinya bagaimana, dan dukungan ke depannya seperti apa. Sekali lagi. Habis itu, ini DASI, dasinya siapa ini? D. Terus ini? Terus? DODI, Dodi, dasi, Dodi. Yang mana? Ini loh Mbak Jessin. Terus? Pintar. J, terus habis itu? Terus? BAJU. Bajunya yang mana? Ki, bajunya yang mana ini? BAJU. Baju yang mana baju? Oke. Aduh. Sekarang. Oke, ayah dan bunda ya, anak usia dini ini ya kita amati. Kira-kira ayah dan bunda kalau mengamati anak dengan perilaku seperti ini menggunakan asesmen apa? Bu Ani ketawa. Gemesin. Langsung dipeluk sama saya. Kira-kira menggunakan teknik asesmen apa? Kemudian catatan deskripsinya apa? Kedepannya kita rancang program yang bagaimana gitu ya? Karena salah satu kunci fungsi dari asesmen kita itu adalah kita bisa mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Jadi kalau dari gambar ini kira-kira bagaimana ayah dan bunda? Boleh berkenan salah satu berbagi? Anak tadi ayo bunda puncak janda, puncak jaya, para yanda juga semangat. Semangat itu tadi anak semangat. Tidak lagi sakit itu, tidak lagi sesak napas, tidak. Tapi apa yang terjadi gitu, dan bagaimana kita merancang, mendesain pembelajaran berikutnya. Silahkan ayah dan bunda ada yang berkenan berbagi. Salah satu. Boleh. Ada yang berkenan berbagi? Ini bunda yang berdiri nih, apakah berkenan berbagi nih? Oh, duduk kembali, baik. Coba yang di pojok belakang tuh. Pojok belakang, Bu Hani. Ayo. Pojok belakang. Ada permintaan khusus dari moderator. Bunda, boleh. Tengok kiri kanan semua. Tidak apa-apa Bunda, kita berbagi ya. Maksudnya ayo, ini Bunda. sedang berbagi tentang asesmen anak usia dini. Silakan. Biasanya berlomba-lomba loh mau mengemukakannya.
Mungkin nggak tega juga ngelihat asesmen, lihat video tadi Bu Hani. Kalau saya langsung tak peluk saya. Gemesin. Lucu. Gemesin ya. Iya, silahkan Bunda. Oh bukan, Mari Bunda, ayo. Mari Bunda. Mari, Dengan senang maju ke hati depan, kita Jo. bisa berbagi. Maju ke depan, Jo. Ayo. Malu-malu kucing ya? Apa kucingnya yang dibikin malu? Tadi ada permainan apa? Kucing kaleng ya? Kaleng ya, saya juga dengarnya kaget-kaget. Oh ada kucing kaleng gitu ya. Jadi pengen main saya, tertarik. Oh silakan Ayah. Terima kasih. Wah, semangat, tepuk tangan buat Ayah. Terima kasih atas kesempatannya untuk yang kalinya yang diberikan kepada saya. Untuk peserta didik yang tadi, menurut saya penilaian yang saya gunakan mungkin penilaian anekdot dengan hasil pencapaiannya. Satu, pertama si anak kurang bisa memfokuskan diri terhadap penjelasan yang atau mungkin materi yang diberikan kepada gurunya, sehingga saat gurunya memberikan sebuah tugas menyebutkan atau mungkin mengeja dari materi yang diberikan, dia menggunakan gerakan-gerakan lain seperti tadi dia berdiri, bergoyang ke sana kemari, salah satunya. Dan juga tidak tahu itu bawaan dari siswanya sendiri atau sesuatu yang dibuat-buat tersendiri seperti kayak tadi mendesa sambil mengerjakan setiap hurufnya seperti itu. Nah, itu saya kurang tahu karena ini hanya sekilas yang diperlihatkan oleh Miss Elina. Jadi yang saya lihat saya belum bisa melihat secara langsung apakah itu bawaan dari siswa kita sendiri atau sesuatu yang dibuat-buatnya saat diberikan materinya. Tapi dari yang setelah beberapa bagian scene yang saya lihat, ya dia kurang bisa memfokuskan diri terhadap materi yang diberikan oleh gurunya, sehingga saat diberikan sebuah bacaan dia berdiri sambil seperti mau goyang itik, ya jarinya dikasih yang satu, pas saja dicemplungkan ke belakang, dan juga bergoyang ke sana kemari. Mungkin itu penilaian yang saya bisa berikan kepada siswa tadi. Dan dengan penilaian dari asesmen otentiknya dengan cara anekdot seperti itu. Itu saja dari saya di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayah sudah berkenan berbagi ya dengan kita mengenai video yang tadi. Ayah menggunakan catatan anekdot dan ini. Nah, Ayah dan Bunda, dalam membuat asesmen kita perlu menggarisbawahi bahwa kita menggunakan fakta, kita tidak langsung menafsirkan. Di dalam deskripsi itu kita tidak langsung menafsirkan apakah ini kita membuat penafsiran bahwa anak ini fokus atau tidak fokus atau mungkin seperti apa. Tapi kita mendeskripsikan perilakunya gitu ya. Misalnya anak menyebutkan kosakata dengan tadi misalnya mendesak, disebutkan bahwa anak menyebutkan kosakata DODI dengan mendesak sambil matanya menghadap ke kanan dan ke kiri. Nah, bahwa apakah itu adalah perilaku fokus dan tidak fokus, kita akan lihat di bagian berikutnya. Jadi kita tidak langsung membuat interpretasi ataupun dalam tanda kutip ya, melabel anak itu seperti apa di bagian deskripsi. Lalu penting juga ya dan Bunda untuk kita melihat bagian kita melihat positifnya gitu. Dari anak ini apa yang bisa kita berikan dukungan. Kalau misalnya kita lihat anak ini belum fokus dengan teknik mengajar seperti tadi, berarti kita perlu menggunakan teknik apa gitu. Kita perlu mendesain pembelajaran berikutnya ketika mengenalkan keaksaraan awal, entah itu huruf ataupun angka, kita menggunakan teknik apa? Kaitannya tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita melihat gaya belajar anak. Kalau misalnya anak tadi adalah gaya belajarnya kinestetik melalui gerakan, kita bisa mengenalkan huruf A dari A, ya, kemudian B dari bentuk-bentuk.
Sehingga tujuan kita adalah anak mengenal keaksaraan awal. Tapi kita melihat metode, melihat desain pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga asesmen yang kita buat itu tidak untuk melabel anak, dalam tanda kutip tidak untuk melabel anak, tapi merupakan kumpulan data, informasi kepada kita supaya kita bisa merancang program pembelajaran berikutnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ketika kita melaporkan perkembangan itu kepada orang tua, kita juga bisa melaporkannya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dukungan anak, gitu ya. Jadi ini bagian terakhir dari paparan ini. Sebentar saya share screen. Ya. Iya, Pak Pur? Enggak, maaf. Oh, siapa? Ya, baik Pak. Ya, jadi ini bagian terakhir dari asesmen, yaitu kita laporkan kepada laporkan kepada orang tua ya, yaitu bagaimana capaian perkembangan mereka dan rekomendasi. Tadi ya, kita memberikan rekomendasi dan dukungan yang sifatnya positif dan itu penguatan kepada orang tua. Gitu. Jadi kita tidak sampaikan mengenai hal-hal yang kita sampaikan kondisi anak seperti apa dan rekomendasinya bagaimana gitu ya. Misalnya anak ini akan lebih fokus dengan aktivitas yang berbau kinestetik. Jadi kita memberikan rekomendasi kepada orang tua agar memperkaya stimulasi di dalam bergerak, mengenalkan keaksaraan awal misalnya, atau mengenalkan pengetahuan itu melalui gerak dan lagu, atau mungkin melalui senam fantasi, melalui kegiatan motorik dan lain-lain gitu ya. Jadi laporan perkembangan anak kita nanti selain berisi capaian perkembangan, tapi juga rekomendasi yang itu isinya dukungan dan juga penguatan positif terhadap perkembangan, potensi, dan juga kecerdasan yang dimiliki anak. Itu saja mungkin Bu Hani dari materi mengenai asesmen otentik. Oke, waktunya sudah 10.03 Bu Hani. Ya, sungguh luar biasa ya. Kita akan terima kasih Miss Elina. Ini sangat saya juga merasa diberkati ya, bahwa memang tadi kasus anak yang video itu tadi Pak Pur pernah memaparkan sebelumnya bahwa anak itu ada yang belajar dengan visualisasi atau dengan hearing, dengan dia mendengar. Ini anak saya lihat dia mendengar, dia apa yang gurunya ini apa, ini dia disambung jadi apa, dia betul. Tetapi memang visualnya matanya kemana gitu ya. Tapi dia menangkap ya, terus dengan gayanya, makanya saya bilang saya gemes kalau saya bisa peluk dia gitu ya. Tapi cukup menantang buat orang tua maupun pendidik ya, mengajar dengan kinestetik ya, huruf pengenalan awal atau suku kata ya, dengan gaya, dengan banyak gerak. Kalau anak yang kinestetik itu seperti itu. Terima kasih Miss Elina, cantik.